Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salasanti Nur Agustin dari Prodi Ilmu Keperawatan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kehamilan dimulai dari proses konsepsi sampai pertumbuhan janin. Jadi, proses konsepsi atau pembuahan adalah kisah menakjubkan dari perjalanan sperma menghadapi berbagai kemungkinan untuk bersatu dengan telur dan membentuk kehidupan baru manusia. Selama melakukan hubungan seksual, sekitar 300 juta sperma masuk ke vagina. Segera setelah itu, jutaan di antaranya akan mengalir keluar dari vagina atau mati di lingkungan asam. Namun, banyak juga yang selamat karena unsur pelindung yang ada dalam cairan di sekitar mereka. Selanjutnya, sperma harus melewati serviks dan membuka rahim. Biasanya, ia tetap tertutup rapat. Namun, di sini leher rahim terbuka selama beberapa hari pada saat wanita berovulasi. Sperma berenang melalui lendir serviks yang menipis menjadi konsistensi yang lebih encer untuk memudahkan perjalanan. Sperma terus berenang menuju rahim, meski jutaan sperma akan mati saat melewatinya. Beberapa sperma tertinggal karena terperangkap di lipatan serviks. Di dalam rahim, kontraksi otot-otot membantu sperma dalam perjalanan menuju telur. Tetapi, sel-sel sistem imun wanita salah mengira sperma sebagai benda asing, lalu menghancurkan ribuan lainnya. Kemudian, separuh sperma menuju tuba falopi yang kosong, sementara separuh lainnya berenang ke sel telur yang tidak dibuahi. Di dalam tuba falopi, silia kecil mendorong telur menuju rahim, sementara beberapa sperma terperangkap pada silia dan mati. Selama proses perjalanan ini, bahan kimia di saluran reproduksi menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma berubah, sehingga sperma lebih hiperaktif berenang lebih keras dan cepat kepada tujuan, hingga akhirnya mencapai sel telur. Sel telur dilindungi oleh lapisan sel yang disebut corona radiata. Sperma harus didorong melewati lapisan ini agar mencapai lapisan luar telur zona pellucida dan ketika sampai, mereka menempel pada reseptor sperma yang memicu okrosomes untuk melepaskan enzim-enzim yang memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam lapisan. Di dalam zona pellucia terdapat ruang sempit berisi cairan di luar selaput sel telur. Sperma yang melakukan kontak pertama kali akan membuahi sel telur. Satu sel sperma menempel pada selaput sel telur yang kemudian ditarik masuk ke dalam. Kemudian, selaput telur mencegah sperma lain menempel padanya. Di dalam sel telur, materi genetik laki-laki tengah menyebar. Sebuah membran baru terbentuk di sekitar materi genetik yang menciptakan pronukleus laki-laki. Di dalam rahim, materi genetik bereformasi menjadi 23 kromosom. Materi genetik betina terbentuk dari perpaduan sperma dengan sel telur yang membelah menghasilkan pronukleus betina yang juga mengandung 23 kromosom sebagai bentuk pronuklei jantan dan betina. Seperti benang, jaring laba-laba yang disebut mikrotubulus menariknya ke arah satu sama lain sehingga dua pasang kromosom bergabung, menyelesaikan proses pembuahan yang memunculkan kode genetik unik, di mana langsung menentukan jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan karakteristik lainnya. Sel tunggal zigot ini adalah awal dari kehidupan manusia baru, yang disebut janin.